mengantisipasi dan juga mencegah adanya kerusakan yang ditimbulkan dari adanya cuaca ekstrim ini. Untuk itu saya akan berdiskusi dengan 3 orang narasumber saya yang telah hadir di studio. Langsung saja kita sapa narasumber saya yang pertama adalah Bapak Igede Agung Teja Busanayatnya. Beliau adalah Sekretaris BPBD Provinsi Bali. Swastiastu Pak Teja. Swastiastu. Narasumber saya yang kedua adalah Bapak Inyoman Gede Wiryajaya. Beliau adalah Ketua Pokja Operasional Meteorologi. Swastiastu, Pak Swastiastu. Nah, sumber saya yang ketiga adalah Idewo Gede Kresna Wirawan, anggota bidang kreativitas dan ekonomi Pasikian Yowana Bali. Swastiastu, Kresna. Ya. Selamat datang Bapak-bapak di studio TVRI Bali. Kita akan membahas terkait dengan fenomena cuaca ekstrim yang belakangan ini terjadi di beberapa daerah. Ada juga yang menimbulkan banjir, kemudian pohon tumbang. Saya ingin ke Pak Wirya terlebih dahulu. Sebenarnya yang belakangan ini terjadi di Provinsi Bali khususnya ini sebuah fenomena apa, Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini Provinsi Bali ya, secara umum masih pada musim penghujan. Nah, adanya gangguan yang menyebabkan belakang ini kita rasakan adanya seperti angin kencang, gelombang tinggi, hujan cukup lebat. Itu terkait dengan cuaca ekstrim, itu karena ada beberapa gangguan. Ya, kalau kita lihat adanya bibit tropical cyclone di selatan Khatulistiwa. Yang pertama ada siklon 91S, sekarang lokasinya di Samudra Hindia di selatan Jawa. Yang satu lagi ada di pesisir utara Australia. Nah, dengan adanya bibit siklon ini menyebabkan adanya berdampak seperti 3 tadi, adanya hujan lebat, angin kencang dan gelombang yang tinggi seperti kita rasakan di beberapa hari belakangan ini. Mungkin itu, dan kita harapkan ke depannya ini bisa lebih tropical cyclone ini bisa menurun kekuatannya sehingga melemah dan bisa kembali kondisi normal. Pak Wirya, kita ingin juga menyaksikan apa saja fenomena-fenomena terkait dengan cuaca ekstrim ini yang belakangan ini terjadi di Bali. Kita saksikan tayangan berikut ini. Cuaca ekstrim seperti hujan deras, angin kencang telah terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bali. Akibat cuaca ekstrim tersebut telah menimbulkan sejumlah dampak seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang atau bencana hidrometeorologi. Di Provinsi Bali, pohon tumbang mendominasi kejadian bencana hidrometeorologi yakni terjadi di 60 titik. Selain pohon tumbang, tanah longsor juga terjadi di sejumlah titik seperti salah satunya yang terbesar berada di Kabupaten Buleleng hingga mengakibatkan ruas jalan Denpasar Buleleng terhenti sementara. Sementara menurut lokusnya, bencana hidrometeorologi terbanyak terjadi di Kabupaten Buleleng sebanyak 42 titik, mulai dari pohon tumbang, sederan jebol, banjir, longsor, hingga angin puting beliung. Fenomena bencana ini kerap terjadi di wilayah Indonesia. Untuk itu, penting dilakukan upaya preventif agar dampak yang ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi dapat diminimalisir, baik dari segi material maupun korban jiwa. BPBD dan BMKG pun terus bersinergi untuk memperbarui kondisi cuaca sehingga upaya mitigasi dan preventif menanggulangi bencana dapat berjalan optimal. Selain itu, BPBD Provinsi Bali juga serius membentuk desa adat tangguh bencana. Hal ini agar masyarakat desa adat dapat sigap dan siap hadapi bencana dan pemulihannya. Seperti apa upaya preventif yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana hidrometeorologi? Dan apa itu desa tangguh bencana? Selengkapnya akan kita bahas dalam dialog Wacana Publik TVRI Bali. Baik pemirsa, kalau dalam tayangan tadi telah disebutkan bahwa ada beberapa titik di daerah di Bali yang menjadi lokus bencana, diantaranya ada pohon tumbang, kemudian juga banjir serta kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Ke Pak Wirya kembali Pak, ini kalau dari data BMKG ini daerah-daerah mana saja yang sebenarnya memang rawan terjadinya cuaca ekstrim ini Pak belakangan ini? Ya, kalau kita lihat ya, ini hampir seluruh wilayah Bali itu mengalami yang disebut tadi ada angin kencang, ada gelombang tinggi khususnya di selatan ya, di utara lebih rendah, di utara, di selatan lebih kuat lagi. Kemudian hujan ekstrim juga
mengalami artinya hujan lebat juga dialami oleh hampir seluruh wilayah di Bali. Sehingga dampaknya kita lihat kan ada di tayangan tadi, ada beberapa seperti longsor, banjir dan sebagainya. Saya rasa teman-teman di BPBD sudah punya pemetaan daerah-daerah mana yang berpotensi dan yang biasanya ya secara historis ya memiliki historis untuk longsor maupun banjir seperti itu. Saya demikian. Oke, Pak Teja, lalu bagaimana pemetaan yang telah dilakukan oleh BPBD, Pak? Memang apakah di Buleleng yang paling banyak terjadi akibat atau dampak dari cuaca ekstrim tersebut, dan sejauh mana dampak kerusakannya, Pak? Iya, sebenarnya kalau lihat dampak hampir merata ya, hampir merata di seluruh wilayah Bali. Dan ini adalah fenomena global sebenarnya. Sebenarnya Bali masih bersyukur ya dibanding daerah lain. Karena saya melihat rilis tadi bahwa yang lebih ekstrim lagi ada di Jawa Tengah, ada di Maros, di Sulawesi, ada di Papua. Sebenarnya kita di Bali ini agak lebih moderat begitu ya. Tetapi meski demikian cukup banyak juga dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim ini. Di satu sisi cuaca ekstrim yang tadi ditayangkan kan ada yang hujan, angin dan sebagainya, tapi satu sisi ada juga yang masih kekeringan sebenarnya di Bali ini. Nah, untuk yang kaitannya dengan hidrometeorologi tadi, kejadian-kejadian yang ada kaitan dengan cuaca ekstrim tadi, dalam 2 bulan ini kalau lihat pohon tumbang itu sudah ada 228 titik. Itu hampir merata di seluruh Bali. Kemudian ada 26 titik banjir. Ada 27 titik longsor. Bahkan ada 143 unit rumah masyarakat yang terdampak ya. Bahkan ada korban jiwa, ada 4 orang yang sudah meninggal. Kemudian ada 16 orang yang mengalami luka-luka. Jadi kalau dikumpul-kumpulkan gitu dalam 2 bulan terakhir ini cukup masif, cukup merata. Memang kalau kaitannya dengan lokasi itu kebanyakan di Buleleng tadi disebut, ada yang di Karangasem juga, tapi kabupaten lain juga. Bahkan di Tabanan ya, terakhir kemarin di Jatiluwih kan ada yang longsor. Di sebuah villa yang menimbulkan korban juga. Jadi sebenarnya ini adalah fenomena yang bukan hal baru. Ini silih berganti. Sebelumnya kita mengalami El Nino, kemudian sekarang musim hujan dengan cuaca ekstrim, dan nanti akan datang lagi. Jadi sebenarnya bagaimana kita harus melakukan persiapan. Nah itu dia Pak kuncinya, kan ini sudah ada dampak yang terjadi, bencana yang terjadi, dan ternyata masih menyimpan potensi bencana. Ini apa yang bisa kita lakukan Pak dalam upaya memitigasi dampak dari bencana dan juga mengantisipasi Pak? Kejadiannya sudah ada, lalu apa yang bisa kita perbuat Pak sebagai masyarakat? Nah itu banyak hal ya yang bisa dilakukan, terutama di sebelum kita mengalami peristiwa, musibah, bencana dan sebagainya. Pertama kesadaran kita dulu, kesadaran tentang alam ini pertama. Kemudian bagi pemerintah yang penting adalah bagaimana berkomunikasi, memberi diseminasi informasi ini diketahui oleh seluruh masyarakat. Kalau ada peringatan dini ini bagaimana secara masif dapat diketahui sehingga masyarakat juga dapat lebih waspada ya. Tapi kalau tanpa kesadaran yang cukup, peringatan dini itu sering diabaikan. Nah ini yang jadi poin penting. Kemudian masing-masing individu, masyarakat, keluarga terutama itu beradaptasi. Ya. Kalau cuacanya seperti ini, langkahnya seperti apa? Seperti itu ya. Jadi misalnya kalau kita tinggal di tempat-tempat yang rawan longsor, itu sudah mulai waspada ketika sudah ada hujan, apalagi ada angin kencang. Apakah pintu rumah kita yang awalnya mudah dibuka dan tutup tiba-tiba agak sulit dibuka. Jendela kita biasanya sulit biasanya lancar dibuka tutup. Tiba-tiba sulit ya. Karena adanya longsor itu ya Pak? Berarti ada sudah gejala-gejala kemiringan di lokasi itu. Kemudian kita lihat pohon di sekitar rumah kita misalnya
ada yang miring seperti itu tanda-tanda tanahnya sudah mulai labil. Hal-hal seperti itu harus diwaspadai ya. Termasuk beraktivitas dimanapun, di luar rumah, di dalam gedung itu tetap waspada. Sambil tadi kita tetap aware tentang informasi. Ya. Gitu ya. Baik, saya ingin ke Kresna sekarang. Sebagai bagian dari masyarakat, ini kan ada Yowana Tanggap Bencana ya. Tadi Pak Teja bilang harus sadar dulu dan aware terhadap informasi yang disebarkan oleh pemerintah terkait dengan bencana. Lalu apa peran dari Yowana Tanggap Bencana ini? Oke, terima kasih sebelumnya. Memang kita di desa kan memang ada kita sebagai komponen masyarakat, sebagai Yowana, sebagai anak muda. Memang kita harus peduli dengan lingkungan, dengan informasi-informasi yang masuk berkaitan dengan bencana khususnya yang baru-baru ini kan kita hadapi kan, ada angin kencang, ada longsor. Ini kita sebagai Yowana ini sebenarnya sebagai agen dalam memberikan informasi juga kepada orang tua kita, mungkin yang mungkin tidak terlalu aktif di sosial media. Kita kan anak muda ini kan lebih aktif sosial media, paling tidak ketika ada bencana kita menginformasikan kepada keluarga kita yang terdekat bahwa sedang ada begini situasinya seperti itu. Misalnya ada di webnya BMKG, ada informasi kita sampaikan kepada keluarga. Ini yang kita sering sosialisasikan kepada Yowana, kepada teman-teman kita. Selain Yowana memang ada komunitas-komunitas yang peduli lingkungan, itu juga kita sampaikan bahwa mari kita memberikan informasi sebagai bentuk pencegahan dari dampak bencana tersebut. Oke, Kresna, adakah pelatihan yang didapat begitu sebelum akhirnya menjadi Yowana Tanggap Bencana dan ikut berperan serta dalam memberikan informasi kepada masyarakat? Oke, jadi kami di Yowana MDA Bali memang sudah sering ada sosialisasi terkait dengan bencana. Khususnya bencana alam, termasuk hidrometeorologi, juga di kegiatan-kegiatan BPBD kita juga sering diundang untuk memberikan edukasi-edukasi terkait dengan langkah-langkah dan upaya-upaya bagaimana kita menghadapi bencana, bagaimana kita melakukan pencegahan, termasuk di dalamnya bagaimana kita peduli terhadap lingkungan sebagai salah satu sumber dari bencana-bencana tersebut. Oke, saya ingin kembali ke Pak Wirya. Ini kita baru masuk di bulan ketiga Pak, tahun 2024, tapi sudah cukup banyak kita lihat fenomena terkait dengan cuaca ekstrim ini. Apakah ini akan berlanjut dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan? Tapi nanti saya ingin Pak Wirya menjawabnya. Kita istirahat sejenak Pak. Oke, Anda pemirsa jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan potensi cuaca ekstrim yang mungkin terjadi di Bali, tapi Anda jangan kemana-mana, tetap di Wacana Publik TVRI Bali. Ya pemirsa, dalam Wacana Publik kali ini kita membahas mengenai penanganan cuaca ekstrim dan hidrometeorologi. Kami juga membuka line telepon interaktif bagi Anda yang ingin berdiskusi dan bertanya kepada narasumber kami yang ekstrim dan hidrometeorologi. Kami juga membuka line telepon interaktif bagi Anda yang ingin berdiskusi dan bertanya kepada narasumber kami yang telah ada di studio, ada dari BPBD, kemudian dari BMKG dan juga Yowana Tanggap Bencana. Saya ingin ke Pak Wirya kembali Pak. Ini apakah masih berpotensi Pak terjadi bencana hidrometeorologi dan juga cuaca ekstrim dalam beberapa hari dan beberapa bulan ke depan ini Pak? Karena kan kita perlu waspada nih Pak sebagai masyarakat Bali. Ya, begini ya, kalau yang namanya bencana hidrometeorologi itu kan secara siklusnya terjadi tergantung musimnya. Kalau musim hujan terjadi hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, seperti itu. Kemudian kalau musim kemarau terjadi bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya seperti itu kan. Kalau sekarang kita masanya hidrometeorologi basah ya Pak ya? Di musim hujan, sedangkan pada peralihan musim balik kemarau ke hujan maupun sebaliknya, ini artinya atmosfer kita kan belum stabil. Nah itu sering terjadi seperti kilat, kemudian ada puting beliung, itu karena atmosfer kita belum stabil. Nah saat ini kita ada di musim penghujan dan fenomena El Nino juga masih berlangsung dengan levelnya moderat. Nah syukurnya kita ada di musim penghujan, nah, sehingga masih teratas hal itu. Nah sekarang ini adanya gangguan siklon itu
Ya, baik Pak. Kita terima telepon terlebih dahulu. Boleh ditahan di sana sejenak. Kita akan menyapa telepon masuk. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Om Swastiastu, Pak. Dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Sore. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Ketut di Tambak Siring. Silahkan Pak Ketut. Om Swastiastu, Bapak pembawa acara. Om Swastiastu, Bapak narasumber ketiga-tiga. Silakan Pak, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Perlu menyampaikan. Ya, perlu disampaikan. Tolong kalau memang benar-benar aturannya agak tegas, kan begitu dulu. Jangan dikasih orang itu memelihara kayu setinggi-tingginya, itu gampang itu sebenarnya. Dikasih beritahu atau pemerintah membuat aturan atau diadat. Jangan dibiarkan kayu-kayu itu di dekat pemukiman, kecuali di ladang jauh pemukiman itu boleh. Kalau ada pelanggaran itu kasih denda sesuai dengan kesepakatan. Kalau pemerintah itu silakan dendanya, kalau diadat itu kesepakatan masyarakat. Jangan dikasih tinggi-tinggi gitu, apalagi dekat jalan umum itu, jalan besar-besar itu saya lihat kayu-kayu. Kan sudah sering sekali kayu-kayu itu merobohkan mobil, saya lihat di TV kemarin itu, saya lihat daerah Beleng itu untuk. Kenapa itu kayu itu dibiarkan? Ya, kalau kayu itu gampang prosesnya, kasih aturan, beritahu sama orangnya yang punya kayu itu. Kalau begini nanti akibatnya begini, dengarnya begini, kan gitu kan urusan. Kalau dari itu kan terus buruk dia, terus betul melanggar. Ya cuma itu saja saya memberitahu penyampaian bila mana tidak berkenan, kurang lebih bicara saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak pembawa acara dan Bapak narasumber ketiga-tiganya. Tutup kita untuk Pramasanti. Om Santi Santi. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketut di Tampak Siring. Ini tampaknya ada sebuah concern begitu dan kewaspadaan terhadap adanya pohon yang berpotensi tumbang dan menimpa warga begitu atau rumah-rumah yang berada di sekitar pohon tumbang tersebut. Ini juga ada kaitannya dengan bencana hidrologi basah ya Pak ya, kan adanya angin kencang, kemudian hujan begitu Pak. Tanggapan Pak Wirya Pak? Ya, selanjutnya yang tadi. Ya, boleh silakan dilanjutkan dulu jadi, ya terkait dengan kalau potensinya. sekarang ini kita akan di musim penghujan, nah, kemudian kita akan segera masuk musim kemarau. Tentunya ada masa transisi peralihan musim seperti itu. Nah, kita harapkan nanti setelah Maret ini, April ini curah hujannya akan menurun. Demikian. Sedangkan untuk kondisi saat ini, kalau yang namanya bibit siklon, apalagi dari siklon itu umumnya masa aktifnya itu sekitar 4 hari atau 5 hari sampai dengan 2 minggu. Nah itu sekarang apalagi kita lihat bibit siklon ini sudah mendekati benua Australia. Nah bibit siklon ini dia akan aktif apabila di lautan lepas. Kemudian apabila dia masuk ke daratan, dia akan melemah, kemudian akan punah dengan sendirinya. Kita harapkan ini akan segera terjadi. Ya, kalau dari permodelan kita lihat paling tidak sampai tanggal 18 ini akan terjadi seperti umpamanya angin kencang, curah hujan lebat untuk beberapa besar wilayah Bali seperti itu. Ya, dan kedepannya ini dari sisi musim ya, musim hujan ini akan masuk peralihan, kemudian kita akan segera masuk musim kemarau. Nah terkait dengan Pak itu tadi Tampak Siring, itu memang itu kan bagian daripada mitigasi bencana ya Pak. Ya itu sampai lain ya kita perlu potong memangkas dahan segala macam seperti dilakukan tadi pagi teman-teman di BBD ya Karangasem, sebagai kita komunikasi melakukannya di daerah Bukit Jambul itu sudah melaksanakannya. Itu luar biasa sekali untuk mengurangi potensi yang mungkin terjadi. Jadi salah satu mitigasinya ya seperti itu. Ya, Pak Wirya, terkait dengan bencana hidrologi basah ini, perkiraan dari BMKG akan terjadi sampai kapan, Pak? Ya, selama bibit tropical cyclone aktif ini masih aktif, dia itu masih memberikan pengaruh kepada cuaca yang ada sekitar Bali, maupun bukan cuma di Bali aja ya, ini termasuk NTB, NTT juga kena ini, bahkan Jawa Timur dan kena semua dampaknya ya selama dia masih aktif. Nah kemudian apabila dia sudah melemah masuk ke Australia, kemudian sampai punah, dia kehilangan sendirinya. Namun kita melihat dari permodelan itu paling tidak
sampai 3 hari ke depan, kemudian sampai tanggal 18, dia itu mesti ada dampaknya ke kita. Oke, selanjutnya itu masuk masa peralihan begitu ya Pak ya? Selanjutnya akan menurun. Menurun ya? Oke, jadi masih perlu diwaspadai terus hingga tanggal 18 nantinya ya, karena mencapai puncak begitu ya Pak ya? Bukan puncaknya berarti, sekarang ini dia akan menurun, setelah itu menurun terus ya. Namun yang perlu saya sampaikan di sini bahwa BMKG sesuai dengan tupoksinya, kami akan selalu memberikan peringatan dini apabila ada potensi baik hujan lebat, angin kencang maupun gelombang tinggi sesuai dengan tupoksi kami ya. Kami akan memberikan peringatan dini melalui semua moda kami miliki, baik media sosial, media elektronik maupun dan sebagainya. Karena BMKG nggak bisa kerja sendiri, harus bekerja sama dengan BPBD maupun teman-teman media. Ya, kita juga masih menunggu terus ya Pak ya informasi-informasi yang terupdate dari BMKG. Ini ada telepon masuk lagi, kita terima terlebih dahulu, langsung saja kita sapa. Selamat sore. Selamat sore, Pak Narasumber. Ya, selamat sore Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Ketut Somi dari Klungkung. Pak Ketut Somi dari Klungkung, silakan Pak. Ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak atas penjelasannya tadi. Seperti apa yang diusulkan oleh Bapak kita yang dari Tampak Piring, Pak Ketut itu ya, saya terus terang aja sangat setuju apa yang diusulkan begitu. Karena yang sendiri tahu ya, di wilayah Klungkung sepertinya seperti di wilayah menuju Cideman itu ya, di Lebu itu terus terang aja banyak pohon-pohon yang sudah miring di pinggir jalan itu. Sepertinya itu pohon itu sangat membahayakan. Bahkan dulu pernah minta korban Pak, orang pemakai sepeda motor itu ditimpa oleh pohon kelapa yang tumbang gitu. Kalau boleh saya usulkan, semoga bapak-bapak petugas ini ya bisa menghubungi misalnya petugas yang ada kaitannya di Kabupaten Klungkung atau yang ada kaitannya dengan wilayah itu yang memiliki pohon, petugas yang ada kaitannya di Kabupaten Klungkung atau yang ada kaitannya dengan wilayah itu yang memiliki pohon-pohon itu supaya dihimbau ditebang. Kalau tidak mau ditebang oleh pemiliknya misalnya ya oleh petugas, karena itu sudah dianggap membahayakan kan. Dibanding nanti dia minta korban begitu ya Pak. Kalau saya lebih baik pohon itu sendiri dikorbankan, itu ditebang oleh petugas begitu Pak. Itu saran saya Pak. Terima kasih. Semoga saran saya ini bisa dipertimbangkan gitu. Baik, terima kasih Pak Agus Somya dari Klungkung ini. Om Santi. Ini tampaknya ada lagi Pak kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan pencegahan atau apa yang bisa dilakukan nih, baik dari pemerintah atau masyarakat itu sendiri terkait dengan bencana atau potensi bencana yang akan terjadi Pak. Ya. Tapi sebelum saya merespon dari Pak Agus tadi ya sama Pak Ketut, saya ingin tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wirya tadi, agar gini, kita memang memasuki musim hujan. Tetapi meskipun wilayah kita Bali ini kecil, tapi hujannya belum merata sebenarnya. Di tempatnya Pak Agus tadi di Klungkung saat ini masih terbakar TPA, tempat pembuangan sampah masih terbakar. Masih ada desa di Klungkung juga yang saat ini mengalami krisis air bersih. Jadi tim kami masih melakukan distribusi air bersih. Di satu sisi cuaca ekstrim ini yang basah ini juga berkaitan dengan melimpahnya air begitu Pak ya, banjir dan juga ini kan anomali ya. Nah, jadi di wilayah lainnya kelebihan air, di satu sisi kelebihan air. Jadi ini harus sama-sama diwaspadai ya. Nah, kemudian mengenai tadi usulan aturan ya. Sampai saat ini memang kita belum punya aturan tentang penindakan untuk penebangan penebangan pohon atau tidak bisa memelihara atau membiarkan pohon terlalu tinggi.
aturannya memang belum ada, tapi saya kira usulnya Pak Ketut tadi sama Pak Agus cukup rasional dan itu menjadi pertimbangan. Kami mungkin coba akan follow up lebih lanjut. Tetapi selain itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum ada aturan mungkin nanti. Tadi kekompakan kita, kesadaran kita antara pemerintah dan masyarakat ya. Jangan lupa di kekuatan masyarakat ini juga Yohana tadi Pak Dewo ya, dengan kekuatan desa adat, kekuatan di desa, di Banjar itu luar biasa perannya. Jadi kalau misalnya melakukan mitigasi tadi, misalnya jangan sampai pohon ini tumbang, itu juga bisa dilakukan oleh para Yohana, para pemerintah desa ataupun dari desa adat. Ya, jadi berkolaborasi. Kalau dari sisi pemerintah mungkin lebih banyak bergeraknya di jalur-jalur umum ya. Seperti dalam 2 hari ini tim kami itu melakukan pemangkasan pohon agar jangan sampai tumbang. Ini juga dalam rangka menyambut upacara Betara Turun Kabeh. Jadi sepanjang jalur ke Besakih dan juga jalur ke Batur itu dilakukan pemangkasan-pemangkasan. Tapi tentu saja kekuatan pemerintah ini masih kurang, jadi partisipasi kita selaku masyarakat ini sangat diharapkan ya, terutama di desa-desa yang ada kerawanan tadi, apakah rawan longsor, apakah rawan pohon tumbang tadi, itu semuanya bisa dilakukan. Apalagi masalah kebersihan ya, tadi kan ini salah satu ancamannya kan banjir. Ada 26 titik saya sampaikan tadi banjir itu. Padahal banjir itu sangat bisa kita kurangi, contohnya hanya masalah sampah saja. Jadi sampah ini aturannya sudah ada, tadi kalau bicara aturan mengolah sampah berbasis sumber udah jelas sekali. Tetapi mungkin ini kita perlu evaluasi ya bagaimana penerapannya. Karena masih banyak juga sampah-sampah yang akhirnya memperparah kondisi ekstrim saat ini. Itu juga jadi catatan kita bersama Pak ya, bahwa ternyata ini sampah tidak hanya dari alam yang bisa membuat atau potensi bencana ini, dari sampah juga yang diproduksi oleh kita sebagai masyarakat dan juga manusia. Kita juga istirahat sejenak, kita akan kembali untuk membahas lebih lanjut dalam segmen ketiga. Anda jangan kemana, dari sampah juga yang diproduksi oleh kita sebagai masyarakat dan juga manusia. Kita juga istirahat sejenak, kita akan kembali untuk membahas lebih lanjut dalam segmen ketiga. Anda jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Denpasar dapat menghubungi hotline 223333 dan 112. Hotline 223333 dan 112 dapat diakses melalui telepon rumah dan telepon seluler. Gunakanlah hotline 223333 dan 112 dengan bijak dan bertanggung jawab. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Wacana Publik yang membahas mengenai penanganan cuaca ekstrim dan bencana. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Wacana Publik yang membahas mengenai penanganan cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi. Kalau Anda belakangan sering melihat atau bahkan mengalami sendiri terkait dengan bencana-bencana yang ada kaitannya dengan hidrometeorologi, terkait ada dampak yang muncul terkait dengan siklon yang memang terjadi belakangan ini. Tapi masyarakat ini memang merupakan sebuah perpanjangan tangan dari pemerintah yang memang cukup dekat dengan lingkungannya sendiri. Selain itu, Anda juga bisa bergabung dengan kami, dengan narasumber yang hadir di studio melalui line telepon interaktif yang nomornya ada di layar kaca Anda saat ini. Saya ingin ke Kresna sekarang, ini sebagai perpanjangan tangan yang memang berada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana sih upayanya untuk bisa membangun kesadaran terkait dengan kebencanaan? Tadi seperti Pak Ketut dan Pak Somya bilang bahwa ada ketakutan nih, apakah memang pemerintah yang harus bergerak atau apa peran masyarakat yang bisa diambil begitu, Kresna? Ya, sebenarnya memang kami di Yohana ini kan berharapkan ini kan kesadaran itu tumbuh dari diri kita sendiri. Mulai dengan kita peduli dengan begitu, Kresna. Ya, sebenarnya memang kami di Yohana ini kan berharapkan ini kan kesadaran itu tumbuh dari diri kita sendiri. Mulai dengan kita peduli dengan kebersihan lingkungan, ya.
bagaimana kita mengelola sampah kita sendiri, contoh khususnya sampah organik, sehingga tidak banyak sampah yang dibuang di TPA. Ini kan juga memberatkan pemerintah. Jadi disinilah kita membangun kesadaran untuk mengelola itu. Dari kesadaran itu maka akan terus berkembang menjadi kesadaran-kesadaran lain sehingga kita lebih peduli. Contohnya tadi ada pohon yang tinggi, bagaimana yang kita lakukan dari masyarakat khususnya Yowana. Apakah nanti berkoordinasi dengan Kaling yang mungkin yang ada dari yang bisa kita lakukan lagi adalah membentuk kelompok-kelompok. Mungkin di lingkungan desa atau di perumahan, kalau di Denpasar kan ada yang namanya perumahan-perumahan ya. Itu dibentuk kelompok, kalian itu sudah ada, mungkin itu sebagai apa namanya agen atau komunitas yang peduli dengan dengan lingkungan kita, bukan hanya sampah ya, tapi bagaimana kita mengantisipasi dari dampak-dampak bencana. Ini misalnya ada pohon seperti itu. Terus ada misalnya jalanan yang atau sungai yang sudah agak gembit ya, kalau orang Bali bilang sudah agak gembit, bagaimana langkah yang kita lakukan, koordinasinya kemana. Nah ini mungkin pemerintah juga dan desa mungkin juga memberikan kita Yowana ini sebagai memberikan kita tempat juga, tempat yang memang tepat sehingga kita ini memiliki peluang atau kesempatan lebih untuk melakukan sesuatu terhadap kepedulian kita terhadap lingkungan. Yowana Tangkap Bencana ini juga ikut turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi ya, artinya langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu ya. Selain sosialisasi memang kita pasca bencana biasanya kita juga turun ke lapangan kayak tahun 2022 kalau nggak salah di negara. Kita turun, kita ikut gotong royong ya. Pasca bencana biasanya kita juga turun ke lapangan kayak tahun 2022 kalau nggak salah di negara. Kita turun, kita ikut gotong royong ya, kalau kita bersama komunitas kita, berapa komunitas kita ajak ke sana berbondong-bondong untuk melakukan ikut bersih-bersih di lingkungan masyarakat. Sekaligus kita mengedukasi kepada masyarakat. Seperti contoh ada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Kita sampaikan bahwa ini ada risiko seperti ini dan apa sih yang karena sudah kadang punya rumah di sana kan bagaimana sekarang untuk mengantisipasi sehingga besok kalau ada banjir lebih aman kan begitu. Nah, seperti itulah upaya. Tapi kalau boleh saya tambahin Pak Dewa tadi ya. Pak Dewa kan tadi menekankan pentingnya kesadaran. Kesadaran tentang tadi masalah potensi sampah, kemudian akibatnya gangguan fisik, kerusakan, korban. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa kesadaran itu tidak sebatas itu. Jadi kalau fenomena sekarang misalnya harga beras meningkat, itu komoditas pertanian. Itulah yang menyebabkan potensi inflasi, kemudian gangguan perekonomian. Jadi kesadaran bencana tidak sebatas kepada berapa rusak, berapa rugi. Nah, ini tapi juga sangat luas sebenarnya. Jadi kita semua berharap, apalagi tokoh-tokoh Yowana juga ini orang-orang yang belajar pertanian, bagaimana melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim seperti ini. Ada teknologi, ada macam-macam yang bisa dilakukan itu bersama-sama masyarakat untuk melakukan adaptasi. Saya kira ya, dampaknya tidak hanya terkait dengan kerusakan ya, Pak, kerusakan fisik, bangunan, tapi ternyata ada dampak ekonominya. Ini juga yang harus diwaspadai dan diketahui juga bahwa ternyata harga beras naik atau harga-harga komoditi lain. Nah, ini ada kaitannya dengan cuaca ekstrim ini karena mempengaruhi pola tanam dan juga panen. Saya ingin kembali ke Kresna ini, siapa saja sih sebenarnya anggota dari Yowana Tangkap Bencana ini dan adakah koneksinya dengan desa adat? Karena kita tahu di Bali kan desa adat ini memegang peranan penting untuk bisa merangkul masyarakat, memberikan instruksi kepada masyarakat dan membuat peraturan yang bisa diikuti oleh masyarakat. Oke, kita Yowana ini kan memang bersumber dari masyarakat. Masyarakat yang dalamnya adalah bagian dari di desa ya. Jadi kita memang anggota kita ini adalah anggota Yowana, anak muda yang ada di Banjar, mungkin di desa, dan ini kita jaringan kita kan seluruh Bali. Jadi setiap kabupaten kota ada manggalanya masing-masing dan ada struktur organisasi yang jelas dan kegiatannya memang kita adalah kegiatan kepemudaan, termasuk dalamnya adalah bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, dan di dalamnya termasuk pedulian kita terhadap bencana ini. Kita adalah kegiatan kepemudaan, termasuk dalamnya adalah bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, dan di dalamnya termasuk pedulian kita terhadap bencana ini.
Oke, jadi memang anggotanya itu bisa dari masyarakat yang ingin bergabung, siapa saja boleh bergabung ya? Artinya memang Yowana itu kan anak ya? muda. Kalau batas anak muda kan kita kategorikan sampai umur 45 tahun itu masih kategori Yowana. Iya, ini juga partisipasi masyarakat untuk bisa menyebarkan informasi ya, sama-sama mewaspadai bencana. Nah, kaitannya dengan mewaspadai bencana ini bentuk-bentuk imbauan apa saja Pak Wirya yang telah diberikan oleh BMKG dan bagaimana mengakses imbauan atau informasi terkait dengan lalu memberikan peringatan dini yang pertama, yaitu penting untuk mempersiapkan diri untuk pengurangan risiko bencana. Yang kedua, kita selalu mengedukasi masyarakat. Ya, di sini ada dua. Yang pertama untuk meningkatkan pengetahuannya, yang kedua untuk meningkatkan keterampilannya. Nah, keterampilannya melalui banyak seperti simulasi segala macam itu dilakukan. Ya, jadi dalam hal mengedukasi masyarakat di sini sehingga mereka aware sangat respon lah terhadap bencana yang ada di lingkungannya, karena mereka yang paling tahu terhadap kondisi yang ada di lingkungannya. Kita harapkan mereka bisa mengambil suatu tindakan terkait kebencanaan. Katakanlah ini pohonnya terlalu tinggi segala macam, mereka bisa mengambil secara bersama-sama untuk keselamatan mereka sendiri di sana, karena pemerintah juga kan tidak mungkin bergerak sebersamaan. Dan biasanya seperti sekarang ini kondisi cuaca ekstrim, hujan lebat terjadi hampir seluruh wilayah Bali. Tidak mungkin pemerintah langsung segitu juga. Tidak mungkin bergerak sebersamaan. Dan biasanya seperti sekarang ini kondisi cuaca ekstrim, hujan lebat terjadi hampir seluruh wilayah Bali. Tidak mungkin pemerintah langsung segitu juga. Yang memungkinkan adalah mereka sendiri untuk olah itu, sambil nanti pemerintah juga tentunya akan berkoordinasi. Nah, kalau di level pemerintah, kami itu selalu bersinergi, mempunyai informasi peringatan dini. Kita sampaikan, kita diseminasikan melalui semua modal yang kita miliki. Kalau sekarang lagi kan media sosial ya, itu cepat sekali pergerakannya. Apalagi teman ini adik-adik kita Yowana ini, itu biasanya kan sangat sekali dengan sosial media. Itu sangat membantu sekali, karena BMKG itu sebagaimanapun bagusnya peringatan dini kita, katakanlah akurasinya sangat tinggi, kalau tidak nyampe ke masyarakat itu nggak ada gunanya. Kemudian kalaupun sampai ke masyarakat, mereka nggak ngerti maksud informasi itu juga nggak ada gunanya, apalagi tidak dimanfaatkan. Makanya perlu berkoordinasi bersama-sama, bersinergi lah seperti itu. Kita perlu sampaikan, edukasi masyarakat, oh informasi ini segini loh, artinya seperti ini. Kemudian perlu dimanfaatkan oleh teman-teman BPBD untuk mengambil kebijakan dalam hal katakanlah untuk pengurangan risiko bencana, karena mereka yang katakan terdepan ya, punya tupoksi terkait kebencanaan, sehingga sudah mempunyai daerah mana pemetaannya, daerah yang rawan banjir ini, daerah yang katakan terdepan ya, punya tupoksi terkait kebencanaan, sehingga sudah mempunyai daerah mana pemetaannya, daerah yang rawan banjir ini, daerah longsor ini, sehingga mereka bisa lebih memperhatikan daerah tersebut. Ya, jadi di sinergi antara Yowana memiliki kemampuan terhadap aware terhadap lingkungannya, dan ada edukasi juga dari pemerintah, itu sangat-sangat bagus. Saya rasa semua harus bersinergi untuk pengurangan risiko bencana yang mungkin terjadi, apalagi di Provinsi Bali seperti ini. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Teja. Pak, ini kan ada data-data kemudian pemetaan yang didapatkan informasinya dari BMKG. Lalu ini kan masyarakat juga bergantung penuh begitu Pak, kalau bisa dibilang, ke BPBD terkait dengan reaksi cepatnya atau tanggapan atas potensi bencana atau bencana yang sudah terjadi. Nah, ini seberapa cepat Pak respon yang bisa diberikan oleh BPBD terkait dengan bencana yang sudah terjadi? Ini kaitannya mungkin terkait dengan banjir, pohon tumbang juga Pak. Ya, sebenarnya kurang tepat kalau dibilang bergantung penuh. Yang sudah terjadi, ini kaitannya mungkin terkait dengan banjir, pohon tumbang juga Pak. Ya, sebenarnya kurang tepat kalau dibilang bergantung penuh ya, karena keberadaan Badan Penanggulangan Bencana itu sendiri, namanya juga badan, dia sebenarnya badan yang sifatnya koordinatif. Kenapa koordinatif? Karena urusan bencana itu urusan bersama. Jadi urusan semua orang, termasuk masyarakat. Cuman BPBD hadir untuk mengkoordinasikan ini bagaimana biar kita kompak bersinergi. Jadi itu sebenarnya seberapa kuat pun pemerintah tetap tidak bisa, karena bencana itu selalu sifatnya masif gitu. Kalau dari sisi salah satu strategi melakukan mengkoordinasi ini adalah dengan regulasi tadi, aturan kan begitu tadi. Kita juga sudah jelas punya Perda Penanggulangan Bencana
itu Perda 12 2023 relatif baru. Regulasinya sudah ada, kewajibannya seperti apa di dalam Perda itu. Hanya saja sekali lagi prinsipnya harus kebersamaan. Nah, ini ditahan di sana sejenak, Pak. Prinsipnya kebersamaan. Jadi tidak hanya bergantung pada BPBD, Pak ya, yang harus merespon cepat terhadap bencana. Tapi kita nanti lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Anda jangan kemana-mana, pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Wacana Publik. Tadi bersama dengan Pak Teja dan narasumber saya yang lainnya membahas bagaimana bencana ini bukan merupakan satu tanggung jawab dari sebuah instansi saja, tapi merupakan kebersamaan yang harus saling bersinergi antar satu pemerintah dan juga dengan masyarakat yang lainnya, begitu Pak ya. Karena kita harus meluruskan paradigma juga mindset dari masyarakat bahwa bukan BPBD nih yang menangani bencana, tapi tanggung jawab bersama begitu Pak ya, termasuk elemen masyarakat juga. Bukan begitu ya Pak ya? Iya. Kalau kita bicara regulasinya ya, penanggung jawab penanggulangan bencana itu memang pemerintah. Itu sudah jelas gitu. Tapi pemerintah ini mengkoordinasi semua pihak yang terlibat. Kenapa? Itu sudah jelas gitu. Tapi pemerintah ini mengkoordinasi semua pihak yang terlibat. Kenapa semua harus dikoordinasikan? Karena semuanya bisa terdampak. Semuanya bisa menjadi korban. Kalau kita bicara program, banyak strategi pemerintah untuk melakukan koordinasi ya. Penguatan pemberdayaan masyarakat. Banyak program. Misalnya Destana tadi, bagaimana pemberdayaan desa, Yohana dan sebagainya, desa tangguh bencana. Kalau di kawasan sekolah, ada yang namanya program Satuan Pendidikan Aman Bencana, bagaimana sekolah itu aman juga, karena banyak juga korban tuh anak-anak sekolah kan kita tidak tahu kalau bisa terjadi di jam sekolah. Bagaimana di kawasan bisnis ya, kawasan pariwisata kalau kita di Bali juga harus ikut, ada namanya program sertifikasi kesiapsiagaan. Jadi dia harus memenuhi indikator-indikator tertentu untuk kita katakan dia siaga menghadapi bencana. Itu pihak usaha, dunia usaha. Jadi semuanya harus terlibat. Memang yang harus bertanggung jawab harus pemerintah. Karena kenapa pemerintah? Karena diamanatkan oleh rakyat ya. Jadi pemerintah ini pelayannya rakyat. Saya salah satu harus bertanggung jawab harus pemerintah. Karena kenapa pemerintah? Karena diamanatkan oleh rakyat ya. Jadi pemerintah ini pelayannya rakyat. Saya salah satu petugas yang melayani masyarakat tadi, seperti usul masyarakat harus dipertimbangkan. Cuman karena ditugaskan oleh masyarakat, berarti pemerintah harus bertanggung jawab. Ya. Gitu. Oke, saya ingin ke Yohana juga ini, kan tadi kata Pak Teja bersama-sama, tidak hanya pemerintah yang punya tanggung jawabnya, memang pemerintah yang mengkoordinasi, yang menghubungkan satu pihak lainnya dengan pihak yang lainnya. Tapi dari Yohana khususnya, Yohana Tangkap Bencana, apa langkah dini yang bisa dilakukan ketika ada suatu bencana di daerahnya? Begitu. Oke, jadi yang pertama kan ketika ada bencana itu kan kita anak muda itu kan yang aktif di sosial media pasti tahu ya, lihat ada bencana gini apa yang kita lakukan. Misalnya ada angin besar saja kita sudah apa yang kita lakukan. Kita kan sudah ada informasi-informasi yang kita dapatkan. Tapi tetap bencana itu kan datang sewaktu-waktu, kita tidak tahu kan. Nah, inilah yang kita perlu edukasikan kepada masyarakat, khususnya ya kalau kita di Yohana kita punya bapak, punya ibu, punya saudara yang ada di lingkungan kita, itu yang kita berikan informasi. Ketika ada bencana angin besar apa yang kita lakukan? Ketika ada hujan badai, apa yang kita lakukan? Ada petir besar, apa yang kita lakukan? Apakah kita berpergian? Kan tidak. Contoh juga misalnya ketika ada seperti di daerah Gigit kemarin ada longsor itu, kita kan yang paling pertama dapat informasi. Kemarin situasi nyepi, suasana nyepi ya, kita sampaikan kepada keluarga kita yang akan pulang. Jangan dulu pulang karena situasinya begini. Kita cepat memberikan informasi kepada keluarga kita ya. Karena kan di grup WA tuh kita lihat ya memang yang muda-muda ini yang paling cepat memberikan tahu dulu ada situasi kita langsung sampaikan. Nah, ini kan suatu upaya hal kecil yang bisa kita lakukan. Tapi yang tetap yang paling utama adalah pencegahan itu. Bagaimana kita pencegahan dari bencana itu. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita membangun, kita khususnya di Yohana anak muda ini membangun lagi komunitas-komunitas yang lebih luas. Jadi ada komunitas sekolah juga.
anak SMA sekarang banyak ada komunitas-komunitas yang bisa kita arahkan ke sana. Dan memang saat ini sudah banyak anak muda di SMA khususnya yang peduli dengan lingkungan, khususnya sampah. Bagaimana mengelola sampah. Nah, contohnya saya juga sering mengedukasi teman-teman saya di rumah saya sendiri. Saya juga mengelola sampah. Bagaimana sampah organik itu sudah beres di rumah kita. Dengan cara apa? Kita buat sederhananya, kita buat kubangan aja kecil. Sampah organik itu kita buang ke sana dan itu bermanfaat menjadi pupuk. Hal-hal seperti itu yang kita perlu sebarkan sehingga meringankan juga beban pemerintah ya khususnya untuk mengelola sampah ini karena ini kan PR yang luar biasa nih kalau kita lihat sampah ya setiap hari di lingkungan rumah kita masih menumpuk sampai berhari-hari kan. Nah, inilah yang jadi langkah-langkah kecil ini yang dilakukan oleh banyak pihak secara bersama-sama ini juga bisa membantu pemerintah untuk melakukan mitigasi ya sehingga tidak terjadi bencana lagi. Terakhir dari Pak Wirya, Pak, apa himbauan dan informasi yang bisa disampaikan oleh BMKG terkait dengan situasi kita saat ini, Pak? Jadi masyarakat supaya bisa lebih waspada, lebih aware dan bisa melakukan antisipasi terhadap potensi bencana yang bisa saja terjadi, Pak. Oke, terima kasih ya. Mungkin kesempatan baik ini ya, kami memberi himbauan pada masyarakat ya. Yang pertama, agar masyarakat selalu berhati-hati dan waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi sebagai dampak daripada adanya kondisi cuaca ekstrim belakangan ini. Yang kedua, agar masyarakat selalu mengupdate informasi peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG, ya khususnya terkait peringatan dini ini sehingga dapat dipergunakan untuk sebaik-baiknya pengurangan risiko bencana. Dan kita harapkan masyarakat juga mendapatkan informasi dari sumber-sumber resmi dan sehingga dapat dipergunakan untuk sebaik-baiknya pengurangan risiko bencana. Dan kita harapkan masyarakat juga mendapatkan informasi dari sumber-sumber resmi dari BMKG, dari BPBD dan lain sebagainya, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang bersifat hoax. Itu sering terjadi seperti itu. Yang ketiga, kita harapkan juga agar masyarakat juga selalu berkoordinasi terkait dengan informasi dari BMKG dan apabila masyarakat masih membutuhkan informasi dari BMKG, silakan menghubungi kami. Tupoksi BMKG ada terkait dengan cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami bisa menghubungi nomor telepon 0361 75 1122. Untuk operasional kami 24 jam. Termasuk hari libur pun kami tetap bertugas, di hari Nyepi kemarin bertugas karena nama bencana kan tak pernah bilang dia hari Minggu saya libur, gak seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin kita perlu sinergi yang sangat bagus antar lintas karena nama bencana kan tak pernah bilang dia hari Minggu saya libur, gak seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin kita perlu sinergi yang sangat bagus antar instansi kebencanaan. Itu penting karena tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama. Mungkin itu dari kami. Oke, jadi selalu dapatkan informasi terkait dengan kebencanaan ini dari sumber yang terpercaya belakangan hari ini terkait dengan hidrometeorologi. Terima kasih Pak Teja, Pak Wirya, dan juga Kresna atas perbincangannya. Semoga kita bisa lebih waspada dalam menghadapi bencana dan bisa mengantisipasi bencana sehingga dampaknya dapat diminimalisir. Dan bencana itu kita tidak tahu kapan terjadi, bisa terjadi kapan saja tanpa terduga. Akhirnya saya Chandra Kardana mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Wacana Publik TVRI Bali. Sampai jumpa. Om Santi 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 Santi.